Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Oke, topik perkuliahan kali ini adalah kekuasaan dan pengaruh. Materi ini saya ambil dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, kekuasaan. Ya, kekuasaan menurut Pfeffer dalam Lutyens di tahun 2005, kemampuan mempengaruhi perilaku, mengubah peristiwa, mengatasi perlawanan, dan meminta orang melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan. Kalau menurut Robbins di tahun 1996, kekuasaan adalah potensi atau kapasitas dari satu pihak, agen, untuk mempengaruhi pihak lain, target. Oke, pengaruh. Pengaruh adalah efek dari satu pihak terhadap pihak yang lain. Ya, pengaruh dapat mengenai sikap, persepsi, perilaku, atau kombinasi dari hasil-hasil tersebut. Oke, masuk ke subtopik proses-proses mempengaruhi. Mohon maaf. Jadi ada instrumental compliance, yaitu orang yang ditargetkan mendapat pengaruh mau melaksanakan karena adanya tujuan untuk mendapatkan imbalan atau reward atau menghindari hukuman atau punishment. Internalization, target menjadi terpengaruh karena dipikirkan secara intrinsik memang diinginkan dan benar. Kemudian identification, target meniru atau mencontoh perilaku yang memberi pengaruh. Oke, masuk ke subtopik hasil usaha. Oke, ada komitmen. Ya, permintaan pemimpin diterima pengikut secara antusias dan mereka berusaha secara maksimal untuk melaksanakannya. Kemudian ada kepatuhan, pengikut rela melakukan apa saja yang diminta pemimpin tetapi dengan sikap apatis dengan upaya minimal. Ya, asal melakukannya gitu ya Mas dan Pak ya. Penolakan, pengikut dengan berbagai dalih secara aktif menghindari untuk melaksanakan apa yang diminta pemimpin. Ya, mohon maaf. Oke, sumber-sumber kekuasaan. Yang satu, ada kekuasaan penghargaan, reward power, ya, yaitu kekuasaan yang bersumber pada kemampuan orang mengontrol sumber daya dan memberikan imbalan pada orang lain. Yang kedua, kekuasaan coercive power, kekuasaan yang bersumber pada kemampuan dalam menggunakan ancaman dan hukuman. Kekuasaan legitimasi, legitimate power, yaitu kekuasaan yang bersumber pada hak atau wewenang resmi dalam organisasi. Jadi misalnya kalau di UNUSA ya rektor gitu ya atau wakil-wakil rektor punya kekuasaan legitimasi. Kemudian yang keempat, kekuasaan keahlian, expert power, kekuasaan yang bersumber pada kemampuan spesifik keahlian dalam bidang tertentu. Kemudian ada kekuasaan referent power, ya ini poin nomor 5. Kekuasaan yang bersumber pada ciri khas kepribadian tertentu. Oke. Masuk ke power dan komponen kepemimpinan. Jadi di sini ada 3 lingkaran. Yang ini adalah leader, yang ini adalah situation, dan yang ini adalah follower. Seperti itu Mas dan Mbak. Ya, reward ada di irisan 3 lingkaran ini ya Mas dan Mbak ya. Coercive adalah ada di mana ini? Di situation. Legitimate ini juga ada di irisan, tapi irisan antara leader dan situation ya Mas dan Mbak ya, kalau saya tidak salah.
Kemudian expert ada di bagian leader. Ya, referen ini adalah ada di mana ini? Irisan antara follower dan leader ya, kalau saya nggak salah. Oke. Masuk ke subtopik sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Jadi ini ujungnya adalah kekuasaan dalam organisasi, Mas dan Mbak. Nah, ini pelaku atau aktor kekuasaan karena legitimasi, imbalan, paksaan, keahlian, harisma atau referen, informasi dan koneksi atau nepotisme. Ya, ini akan masuk ke kekuasaan dalam organisasi. Nah, ini di tengah-tengahnya ini ada dua kotak. Kalau yang atas ini karakteristik orang yang dipengaruhi kepribadian, jenis kelamin, gender, dan budaya atau tradisi, masuk di sini ya Mas dan Mbak ya. Kemudian yang bawah ini situasi lingkungan, ketidakpastian, kemampuan faktor pengganti, keterpusatan, kemudian pengendalian informasi, ada juga pengendalian atas sumber, dan juga pengendalian atas keputusan. Oke, taktik kekuasaan. Ya, cara-cara yang ditempuh individu untuk menerjemahkan sumber kekuasaan menjadi tindakan yang spesifik. Jadi ini yang paling bawah adalah kurang populer, yang atas adalah paling populer ya. Yang ini Mas dan Mbak, yang paling atas paling populer. Oke, ketika manajer mempengaruhi atasan gitu ya. Ya berarti mempengaruhi misalnya general manager gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi yang kurang populer otoritas atasan, kemudian ketegasan, lanjut ke atas ya. Tawar menawar, persahabatan, koalisi, dan penalaran, seperti itu Mas dan Mbak. Sedangkan pada saat ketika manajer mempengaruhi bawahan, yang paling populer penalaran. Ini mungkin diskusi gitu ya. Jadi setelah diskusi sama-sama paham apa yang dimau oleh atasan dan juga bawahan juga memahami dan menerimanya, seperti itu kalau saya nggak salah. Kemudian yang berikutnya ketegasan, yang berikutnya adalah persahabatan, ada koalisi, kemudian ada tawar menawar, ada otoritas atasan, dan yang kurang populer adalah yang paling bawah sanksi, seperti itu Mas Mbak. Oke. Nah, ini ada penjelasannya. Penalaran atau persuasi rasional menggunakan fakta dan data untuk membuat penyajian gagasan yang logis atau rasional. Kemudian persahabatan atau permintaan pribadi menggunakan sanjungan, rendah hati sebelum mengajukan permintaan. Ya, ngapunten Bu atau ngapunten Pak gitu ya contohnya Mas dan Pak ya. Oke. Koalisi mencari dukungan orang lain untuk mendukung permintaan. Tawar menawar atau pertukaran, melakukan perundingan lewat pertukaran manfaat atau kepentingan. Kemudian ada poin ketegasan atau mengesahkan, menggunakan aturan sebagai dasar kepatuhan. Berikutnya ada otoritas lebih tinggi, dan berikutnya adalah menekan sanksi atau ancaman, dan ada juga konsultasi, mengikutsertakan partisipasi target. Oke, masuk ke subtopik politik. Adalah kekuasaan dalam tindakan, adalah fakta kehidupan dalam organisasi. Ya, politik adalah fakta kehidupan dalam organisasi. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Penggunaan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau perilaku anggota yang secara organisasional tidak bersanksi. Oke, ini proses-proses politik menyangkut usaha para anggota organisasi untuk meningkatkan kekuasaan atau melindungi sumber-sumber kekuasaan ya dengan cara koalisi, kontrol terhadap keputusan penting, dan co-optation, menekan oposisi. Oke, contoh perilaku politik. Yang pertama contohnya yang ini,
menahan informasi utama dari pengambil keputusan. Kemudian ada penyebaran desas-desus. Berikutnya ada pembocoran informasi rahasia mengenai kegiatan informasi ke media massa. Mengeluh kepada penilaian, membangun koalisi, melaksanakan aturan secara berlebihan. Perilaku politik tidak sah yang melanggar aturan yang tersirat dari aturan permainan. Oke, saya ulangi. Perilaku politik tidak sah yang melanggar aturan yang tersirat dari aturan permainan. Oke, masuk ke subtopik perilaku politik dalam organisasi, meliputi perilaku untuk mempengaruhi di luar sistem formal atau bersifat ilegal dan seringkali bersifat sembunyi-sembunyi, laten. Perilaku politik berada di luar tuntutan pekerjaan spesifik seseorang, namun menuntut suatu upaya untuk menggunakan dasar kekuasaan seseorang. Perilaku politik dirancang untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, status quo, dengan melalui cara-cara yang bersifat memecah belah, pertentangan maupun konflik. Oke, ini subtopik faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik. Oke, jadi perilaku politik di sini ya. Ini perilaku politik. Jadi ada dua kotak, ada faktor individu, ada faktor organisasional. Kalau yang faktor individu, pemantau diri yang tinggi, tempat kedudukan kendali internal, Machiavellian atau pragmatisme, investasi organisasional, alternatif pekerjaan yang dipahami, harapan untuk sukses. Oke, faktor organisasional ada realokasi sumber daya, ada kesempatan promosi, ada kepercayaan rendah, peran ganda, dwi arti, ada sistem monef kinerja yang tidak jelas, ada pengambilan keputusan demokratis, ada tekanan atau stres kerja yang tinggi, dan manajer senior. Nah, itu poin-poin yang baik yang di atas maupun di bawah ini masuk ke perilaku politik ya Mas dan Mbak ya. Jadi, nah ini dari garis bawah, dari garis ini. Dari bawah ke atas, kekuasaan tidak berjalan konstan, statis, tetapi elastis tergantung gelombang kekuasaan. Ya, struggle of power. Jadi kalau di ada rendah tinggi. Jadi di slide ini untuk perilaku politik ada rendah ada tinggi. Nah, kemudian ujungnya adalah keluaran yang mendukung, reinforcement seperti reward atau punishment. Baik, demikian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.